Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Niko. Perkenalkan, nama saya Cindy Rindamwati dari kelas D6DA. Izin saya mempresentasikan terkait proyek yang telah saya laksanakan bersama anggota kelompok. Judul proyek kami adalah Kesetaraan Gender Berbasis Pancasila, Fondasi Karakter Bangsa yang Maju dan Beradab. Judul kami terkait SDGs nomor 5, yaitu kesetaraan gender. Perkenalan diri, nama saya Cindy Rindamwati dari kelas D6DA. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari proyek kami yaitu yang pertama, meskipun Pancasila menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, kesenjangan gender masih menjadi masalah di Indonesia. Yang kedua, stereotip dan diskriminasi gender menghambat partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam masyarakat terkait kesetaraan gender. Yang kedua, terkait rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, yang pertama yaitu bagaimana ketidaksetaraan gender termanifestasi di masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengapa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi terkait kesetaraan gender. Yang terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. Yang ketiga, yaitu hasil temuan. Hasil temuan ini berdasarkan wawancara dengan 5 narasumber yang berbeda, yaitu karyawati di berbagai perusahaan atau organisasi di berbagai daerah. Pertama, yaitu wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan adanya variasi pengalaman terkait kesetaraan gender. Ada yang positif, namun juga ada yang masih menghadapi tantangan. Yang kedua, beberapa narasumber menyoroti isu kurangnya representasi perempuan di posisi strategis atau manajerial dan terbatasnya peluang pengembangan karir bagi perempuan. Yang ketiga, stereotip gender dan budaya patriarki masih mempengaruhi kondisi kesetaraan gender di Indonesia. Yang ketiga, keempat, beberapa narasumber melihat adanya upaya positif terkait kesetaraan gender di tempat kerja mereka. Yang kelima, beban ganda dan tantangan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, khususnya untuk wanita yang sudah berkeluarga, diangkat sebagai isu yang mempengaruhi kesetaraan gender. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dipandang penting sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan atau kesetaraan. Yang keempat yaitu solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan dari hasil temuan tersebut yang pertama, pendidikan karakter berbasis kesetaraan gender. Perlunya penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Yang kedua, kebijakan kesetaraan gender di tempat kerja. Perlunya implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di perusahaan dan organisasi. Yang ketiga, sosialisasi kesetaraan gender berbasis Pancasila. Kampanye dan sosialisasi melalui media yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wujud penghamalan nilai Pancasila, yaitu khususnya sila kedua dan kelima. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Nomor 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari proyek tersebut yang pertama, masih ditemukan adanya ketidakadilan dalam pembagian peran dan kesempatan karir yang dipengaruhi oleh stereotip gender dan budaya patriarki. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila diakui sebagai landasan ideal untuk mewujudkan kesetaraan gender. Yang ketiga, untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik, diperlukan pendidikan sejak dini, kebijakan perusahaan yang mendukung, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya kerja. Dan yang terakhir, keterlibatan aktif generasi muda dianggap krusial dalam mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Yang keenam, terkait refleksi pribadi.
Refleksi pribadi ini saya ambil sesuai BINUS Graduate Attribute untuk mata kuliah Pancasila. Yang pertama, Critical dan Creative Thinking. Adanya proyek ini dengan wawancara berbagai narasumber mengasah kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif. Yang kedua, menganalisis secara mendalam perspektif implementasi kesetaraan gender. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pola dan merumuskan solusi inovatif berbasis Pancasila. Yang kedua, terkait poin collaboration. Dengan proyek ini, kolaborasi tim menjadi kunci keberhasilan proyek. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas, kerjasama efektif, menghargai kontribusi, dan mengatasi tantangan bersama. Dan yang ketiga, diskusi intensif, memperkuat argumentasi dan pemahaman bersama. Yang ketiga, terkait poin social awareness. Proyek ini menumbuhkan kesadaran sosial secara signifikan terhadap isu yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mendengarkan langsung pengalaman narasumber mampu membuka mata terhadap realitas ketidaksetaraan gender di Indonesia. Dan yang terakhir, panggilan untuk menjadi agen perubahan dengan pemahaman mendalam tentang Pancasila dan isu sosial. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.